wabarakatuh. Welcome to our channel. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Ibu Faizah. Kami dari kelas PP 221 CAA 3. Jadi di sini kami ingin menjelaskan mengenai pendidikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Dari kelompok kami, saya Dewi Anggreni, saya Almasdi, Saya Leo Yustin Dito. Yuk cekidot, kita dengarkan penjelasannya. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengundang kesadaran para pendiri negara. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Kendati demikian, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Selanjutnya, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat merupakan awal dari ilmu pengetahuan. Filsafat disebut juga mother of science. Pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan Titus Smith and Nolan sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau arti informal. 2. Filsafat sebagai bentuk suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi, arti formal. 3. Filsafat adalah usaha yang mendapatkan gambaran keseluruhan. 4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Terakhir, 5. Filsafat adalah sekelompok problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawaban oleh ahli-ahli filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertama, dalam sidang BPU PKI 1 Juni 1945. Kedua, Pancasila sebagai written sound, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dan sains dan teknologi telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan atau comfort. Akan tetapi, pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atau hakikatnya dan diatur sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Lanjut, Kak. Satu lagi.
Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau dalam kurung empiris sebagai bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan sebagai sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya mengenai landasan aksiologis Pancasila. Pernahkah Anda mendengar istilah aksiologi? Kalau belum, maka satu hal yang Anda perlukan ketahui bahwasanya istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sekian penjelasan kami mengenai Pancasila sebagai sumber filsafat. Terima kasih. Ya, kami akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 1. Sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan tersebut. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Artinya, pembangunan fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakatlah yang akan terkena langsung akibatnya. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Baru yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Demikian pula halnya dengan zaman Orde Baru, meskipun Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat dan kemanusiaan. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi. 2. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. 1. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Yang ketiga, konsumerisme, yaitu menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk-produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang keempat yaitu pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu
workability atau keberhasilan, kedua satisfaction atau kepuasan, dan yang ketiga adalah result atau hasil. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasilnya akan menentukan kehidupan yang abadi dan di akhirat nanti. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan memberikan arahan atas asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western Oriental. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga produk-produk yang sukses di perguruan tinggi Indonesia adalah produk-produk yang terserap oleh pasar dunia industri. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist oriented. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen.